Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Danur Sebastian Tukatorov. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di video saya sebelumnya, yaitu materi aljabar linear 1.1b. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan sebuah contoh ya, yaitu selesaikanlah sistem linear berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu ini sistem linearnya. Jadi, soal ini menyuruh kita untuk mencari solusinya, yaitu nilai X1-nya nanti berapa, nilai X2-nya nanti berapa, X3-nya, X4-nya, hingga X6, dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Artinya, kita harus mengubah matriks augmented dari sistem linear ini ke dalam bentuk echelon baris tereduksi. Gitu ya. Nah, mungkin pada video saya sebelumnya, saya akan membawa konsep dari submatrix kan, atau bahasa Inggrisnya submatrix. Namun, pada penjelasan saya kali ini, kita tidak akan menggunakan konsep itu lagi, namun secara langsung menggunakannya. Sebenarnya konsep submatrix itu saya gunakan pada video sebelumnya, hanya untuk memperkuat pemahaman Anda sebenarnya. Namun, pada video saya kali ini, saya anggap Anda bisa memahami. Maksud saya anggap Anda sudah paham lah video saya sebelumnya itu, sehingga tidak ada lagi kendala dalam memahami video saya yang sekarang ini. Makanya kita tidak akan menggunakan konsep submatrix itu lagi ya. Oke, mungkin kalian bingung ya. Jadi kita lanjutkan saja lah penjelasan ini. Tapi kalau saya tidak menggunakan konsep submatrix pada video ini, kalian jangan terkejut ya. Gitu. Baik, em, kita mulai ya. The augmented matrix for the system is this. Artinya adalah matriks augmented untuk sistem linear ini adalah ini. Gitu ya, bolehlah kalian cek. Nah, eh, pertama-tama kan untuk melakukan metode eliminasi Gauss-Jordan, apa yang pertama kali kita lakukan? Ya, mengidentifikasi kolom paling kirinya, yaitu yang ini. Mengidentifikasi kolom yang paling kiri tapi dia bukan nol ya, seluruhnya. Yang inilah itu kan. Nah, setelah mengidentifikasi apa langkah yang kedua? Mengecek apakah entry paling atasnya bukan nol. Ya, memang betul. Langkah yang ketiga, mengecek entry yang paling atasnya itu adalah angka satu, udah angka satu. Lalu langkah keempat, membuat entry di bawah angka satu utama menjadi angka nol kan. Artinya apa? Angka ini dan angka ini harus kita buat nol. Gitu. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu adalah adding minus to time the first row to the second and fourth row gives. Artinya adalah supaya kita bisa menolkan angka 2 ini dan angka 2 ini, kita tambahkan minus 2 kali. Baris pertama ke baris kedua dan baris keempat. Gitu ya. Jadi, implementasinya gini. Minus 2 kali baris pertama, kita cari dulu, yaitu kita kalikanlah baris pertama ini minus 2 kali. Yaitu minus 2, minus 6, 4, 0, minus 4, 0, 0. Betul lah ya. Minus 2 dikali 1 ini, minus 2 dikali 3 ini, dan seterusnya. Nah, minus 2 kali baris pertama, yaitu yang ini, kita tambahkanlah ke baris, kita tambahkanlah ke baris kedua, dan ke baris keempat. Tujuannya adalah supaya entry ini dan entry ini bernilai nol nantinya. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi kita cek ya. Kita tambahkan minus 2 kali baris pertama ini ke baris kedua dan baris keempat. Gitu. Nah, minus 2 dikali 2, dikali 2, ditambah 2, 0. Minus 6 ditambah 6, 0. 4 ditambah minus 5, minus 1. 0 ditambah minus 2, minus 2. Minus 4 ditambah 4, 0. 0 ditambah min 3, min 3. 0 ditambah min 1, min 1.
Lalu untuk baris keempat, min 2 ditambah 2 nol, min 6 ditambah 6 nol. Lanjutlah ya sampai habis gitu. Nah, mungkin kalian bingung, mengapa sih kita harus menjumlahkan minus 2 kali ini? Mengapa harus minus 2 yang terpilih? Gitu. Nah, supaya nol ini, ya, itu yang saya katakan tadi. Jadi caranya itu teman-teman, kalau kita mau menolkan angka 2 ini, dia kan positif kan? Nah, lawan dari positif itu apa? Negatif kan? Karena di sini positif 2, maka kita tambahkan minus 2. Gitu. Mengapa baris pertama yang dipilih? Karena fokus kita di angka satu utama pada baris pertama. Jadi kan angka satu utamanya itu kan terletak di baris pertama kan. Maka ya baris pertama fokus kita di sini. Kira-kira gitu ya. Nah, mungkin kalian agak bingung. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Kita perhatikanlah. Kita kan sudah selesai nih mengidentifikasi satu utama di baris pertama, ya kan? Bahkan sudah menolkan entry-entry di bawah satu utama, yaitu yang ini, dan yang ini. Sekarang mari kita beralih berfokus ke baris kedua dan seterusnya, yaitu baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Kita identifikasi kolom mana yang paling kiri, tapi seluruhnya nggak nol. Ingat ya, kita nggak memperhatikan lagi baris pertama. Kita perhatikan baris dua dan seterusnya. Nah, kita identifikasilah kolom paling kiri yang seluruhnya nggak nol. Kolom pertama kan ini. Nah, jadi kita nggak mengikutkan lagi baris pertama ya, gitu. Nah, seluruhnya nol kan, jadi kita nggak fokus ke situ. Lalu eh, kolom kedua yaitu yang ini, ternyata seluruhnya terdiri dari nol juga kan. Lalu kolom ketiga yaitu yang ini. Rupanya kolom ketiga ini adalah kolom paling kiri yang seluruh entry-nya itu gak nol. Nah, maka fokus kita itu sekarang adalah yang kolom ini, gitu. Ya, teman-teman, inilah fokus kita sekarang. Nah, eh, ingat ya, kita nggak pakai konsep submatrix. Artinya, ini tetap saya namakan baris pertama, ini tetap saya namakan baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Gitu. Mungkin kalau dalam konsep submatrix kan, ini jadi baris pertama kan. Nah, kita nggak pakai itu ya. Kita pakai konsep yang baru lah istilahnya. Jadi tetap ini baris pertama, ini baris kedua, dan seterusnya. Jadi fokus kita sekarang ini. Lalu langkah kita kedua apa? Kita cek apakah dalam kolom yang kita pilih ini, entry paling atasnya itu bukan nol angkanya. Nggak nol ya, karena min satu. Nah, langkah yang ketiga, kita harus bikin angka min satu ini menjadi angka satu kan. Caranya bagaimana? Kira-kira. Ya, caranya itu adalah kita kalikanlah baris kedua ini dengan apa? Ya, dengan min satu. Jadi baris kedua dikali dengan min satu. Gitu. Ya, lalu nanti kan udah dapat nih hasilnya seperti ini lah ya ceceknya. 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Saya tulis ulang lah istilahnya ya. Inilah hasilnya kan. Ingat baris kedua kita kalikan min satu. Berarti ini satu. Min 2 dikali satu 2. Min 3 kali min satu 3. Ya kan. Min satu. Ada yang salah kira-kira teman-teman. Min satu 0. 0 min 2. Oh. Salah di sini. Nah. 0 dikali min satu kan 0. Ya kan. Min 3 dikali min satu 3. Min satu dikali min satu 1. Misalnya tetap lah ya. Oh, 0, 15, 18, 5. Langkah selanjutnya kan bagaimana cara kita supaya angka ini dan angka ini menjadi nol kan. Jadi satu utamanya kan baris kedua. Bagaimana caranya supaya entry di bawah satu utama
yang kita pilih ini menjadi nol, yaitu angka 5 dan angka 4 supaya jadi nol. Angkanya bagaimana? Nah, ingat fokus kita kan di baris kedua kan? Berarti supaya angka 5 ini jadi nol. Bagaimana caranya? Nah, ini kan positif 5 kan? Berarti lawan dari positif 5 apa? Minus 5. Minus 5 kan? Berarti minus 5 dari baris kedua. Kenapa baris kedua kita pilih? Karena satu utamanya di baris kedua. Kira-kira gitu. Nah, minus 5 kali baris kedua, kita tambahkan ke baris ketiga. Gitu. Lalu, bagaimana cara kita supaya menolkan angka 4 ini? Nah, dia kan positif 4 kan? Berarti minus 4 kali baris kedua. Ingat, kita pilih baris kedua karena satu utamanya di baris kedua. Nah, minus 4 kali baris kedua, kita tambahkan ke baris keempat. Kenapa baris keempat? Karena angka 4 yang mau kita nolkan ini kan letaknya di baris keempat. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Paham sampai situ kira-kira ya? Nah, jadi eh, saya hapus dulu ya. Nah, jadi langkah-langkah kita itu di langkah-langkah kita yang tiga ini dideskripsikan oleh kalimat inilah. Nah, saya bacakan ya. Multiplying the second row by minus 1 and then adding minus 5 times the new second row to the third row and minus 4 times the new second row to the fourth row gives. Artinya adalah kalikan baris kedua dengan min 1. Kalikan baris kedua dengan min 1. Ah, yang ini lah itu. Dan kemudian tambahkan minus 5 kali baris pertama. Minus 5 kali. Saya ulang. Dan kemudian tambahkan minus 5 kali baris kedua yang baru ke baris yang ketiga. Menunjukkan yang ini lah itu. Yang ini. Dan minus 4 kali baris kedua yang baru ke baris keempat memberikan. Jadi kalimat ini menunjukkan yang ini. Itu ya. Jadi saya harap Anda paham maksud kalimat ini sebenarnya. Kira-kira gitu. Karena hanya di video kali ini saja saya eh, buat Anda paham akan kalimat ini. Nanti di video-video selanjutnya saya akan istilahnya langsung-langsung aja membuat ini. Ya, saya jelaskan lagi kalimat ini. Gitu. Biar cepat. Karena kan di video saya selanjutnya saya anggap Anda paham eh, penjelasan saya yang sekarang saya jelaskan lah. Kira-kira gitu ya. Nah, hasil dari operasi ini akan menghasilkan matriks yang ini. Gitu ya. Jadi kan baris kedua dikalikan dengan min 1. Hasilnya bagaimana? Ya kan? Hasilnya min 1 dikali nol, nol. Nol dikali min 1, nol. Min 1 dikali min 1, kan baris kedua dikali min 1 kan. Min 1 dikali min 1, 1. Min 2 dikali min 1, 2. Min 3 dikali min 1, 3. Min 1 dikali 1, nol. Ini nol kali min 1, nol. Itu hasilnya kan. Ini hasilnya baris kedua kan. Nah, lalu yang saya lingkari ini, baris kedua ini, kita terapkan langkah yang ini dan langkah yang ini. Ya kan? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Minus 5 kali baris kedua bagaimana? Nol. Minus 5 dikali nol, nol. Minus 5 kali satu, minus 5. Minus 5 dikali 2, berapa itu? Minus 10. Nol dikali minus 5, nol. 3 dikali minus 5, minus 15. 1 dikali minus 5, minus 5. Itu ya. Jadi minus 5 kali baris kedua yang ini. Kita tambahkanlah minus 5 kali baris kedua ini ke baris ketiga. Gitu. Jadi kita tambahkan ya. Nol ditambah nol, nol. Nol ditambah nol, nol. Min 5 ditambah 5, nol. Yaitu yang ini. 10 ditambah min 10,
nol. Nol ditambah nol, nol. 15 ditambah min 15, nol. 5 ditambah min 5, nol. Itu ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke sini, ke baris keempat. Nah, min 4 kali baris kedua kita cari dulu, yaitu seperti ini. Min 4 dikali nol, nol. Min 4 dikali nol, nol. Min 4 dikali satu, min 4. Min 4 dikali 2, min 8. Min 4 dikali nol, nol. Min 4 dikali 3, min 12. Min 4 dikali satu, min 4. Gitu. Nah, min 4 kali baris kedua ini kita tambahkan ke baris keempat yang ini. Nah, kita tambahkan ya. Nol ditambah nol, nol. Nol ditambah nol, nol. Min 4 ditambah 4, nol. Min 8 ditambah 8, nol. Nol ditambah nol, nol. Min 12 ditambah 18, 6. Min 4 ditambah 6, 2. Paham ya? Gitu. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Eh, Tadi kan baris pertama sudah kita temukan angka satu utamanya kan, yaitu yang ini. Baris kedua angka satu utamanya yang ini. Kalau kita perhatikan, baris ketiga ini kan seluruhnya kan terdiri dari angka nol. Sedangkan sedangkan matriks epsilon baris tereduksi itu menyatakan pada sifat keberapa itu ya? Ke sifat kedua kalau nggak saya ya. Kalau salah, kalau saya nggak salah, itu pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa baris yang seluruhnya terdiri dari nol, kita pindahkan ke belakang, paling bawah. Artinya apa? Baris ketiga, yaitu yang ini, dan baris yang keempat, kita pertukarkan posisinya. Nanti hasilnya seperti ini. Satu, ini untuk baris pertama ya. Saya tulis dulu. Nah, posisi baris ketiga yang di sini, kita ubah ke baris keempat. Jadi gini dia. Sedangkan posisi baris keempat, pindah ke baris ketiga. Seperti ini. Ini nol juga ya. Nah, kira-kira gini lah. Nah, setelah itu, bagaimana ya bilangnya? Kan baris pertama dan baris kedua kan sudah kita bahas kan, angka satu utamanya. Sekarang, eh, kita fokus ke baris ketiga dan di bawahnya. Artinya, kita cari kolom paling kiri yang tak nol, gitu. Tapi tidak melibatkan baris satu dan baris dua lagi. Nah, kolom pertama kan yang ini. Rupanya seluruhnya terdiri dari nol. Yang ini juga nggak bisa dipakai karena seluruh terdiri dari nol. Ini juga. Ingat ya, kita nggak pakai entry di baris pertama dan baris kedua, tapi di baris ketiga dan seterusnya, di keempat, kelima. Nah, cuma di sini nggak ada kelima. Itu lah ya. Lalu kolom yang ini juga nggak bisa. Nah, kolom yang ini kan, gitu ya. Jadi, oh inilah fokus kolom kita yang 60 ini. Nah, angka 6 ini kan harus kita bikin jadi angka satu kan. Caranya bagaimana? Kita kalikanlah baris ketiga dengan 1/6. Gitu. Nanti hasilnya itu seperti ini. Jadi, kali 1/6, 0, 0, 0, 0, 0. Inilah dia, 0, 0, 0, 0, 0. 6 dikali 1/6, 1. 2 dikali 1/6, 1/3. Sisanya yang ini, kalau kalian tengok sama ya. Yang baris kedua ini juga sama dengan yang ini. Baris yang ini juga sama dengan yang ini. Kira-kira gitu ya. Nah, di sini sebenarnya dikatakan kan, prosesnya interchanging interchanging the third and fourth rows and then multiplying the third row of the resulting matrix by 1/6 gives the row echelon form. Artinya adalah pertukarkanlah baris ketiga dan baris keempat. Nah, itu kan tadi kan sudah saya pertukarkan kan. Dan lalu kalikan baris ketiga yang dihasilkan dengan matriks separenah dari saya ulangi lah ya. Dan kemudian kalikan baris ketiga
dari matriks yang dihasilkan dengan seperenam. Jadi kan kita kalikan kita kalikan tadi kan seperenam baris ketiganya. Nah, hasilnya seperti inilah matriksnya. Di sini dikatakan this complete, this complete. Saya lupa lagi bacanya. This completes the forward pace since there are zeros below the leading ones. Artinya adalah ini menyelesaikan fase awal karena ada nol di bawah satu utama. Jadi kalau kalian perhatikan satu utamanya ini angka nol, semua entry-nya di bawah nol. Semua entry di bawahnya nol kan. Jadi nggak perlu lagi kita lanjutkan tahap selanjutnya. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan teman-teman, matriks ini berbentuk echelon baris. Ya, makanya di sini dikatakan gives the row echelon form. Artinya memberikan bentuk echelon baris. Jadi kita sebenarnya sudah melakukan atau mengubah matriks augmented dari sistem linear ini ke dalam bentuk echelon baris. Nah, metode itu dinamakan sebagai eliminasi Gauss kan. Namun kan yang disuruh soal kan metode eliminasi Gauss-Jordan, bukan metode eliminasi Gauss. Jadi perlu lagi kita lakukan langkah-langkah selanjutnya agar matriks ini berbentuk echelon baris tereduksi. Karena yang diminta eliminasi Gauss-Jordan kan adalah matriks yang berbentuk echelon baris tereduksi kan. Kira-kira gitu. Jadi kita lanjutkan lah ya pembahasan kita. Nah, jadi matriks yang kita hasilkan tadi, yang matriks echelon baris, ya matriks echelon baris, saya pindahkan ke sini ya. Supaya kita gak lupa, soalnya kan udah tenggelam yang tadi gitu. Oke lah, kita lanjut lah ya. Nah, tadi ini matriks yang kita hasilkan terakhir kali tadi dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, untuk mengubah matriks ini ke dalam bentuk echelon baris tereduksi, langkah kita yang kita lakukan ini deskripsinya, yaitu adding minus 3 times the third row to the second row, and then adding 2 times the second row. If the resulting matrix to the first row yields the reduced row echelon form. Artinya, tambahkan minus 3 kali baris ketiga ke baris kedua, dan tambahkan 2 kali baris kedua dari matriks yang dihasilkan ke baris pertama, menghasilkan matriks echelon baris tereduksi. Nah, nantilah saya tunjukkan matriksnya yang ini. Nah, sebelum itu, mungkin kalian kalau membaca, udah saya artikan ya sebenarnya kata-katanya kan, tapi kalian gak paham lah kalau saya bacakan. Jadi, mari kita bahas konsepnya. Jadi, teman-teman, untuk mengubah matriks echelon baris ini ke dalam baris reduksi, artinya adalah angka di atas satu utama harus nol. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, kita kan bekerja dari bawah kan. Nah, kita identifikasi dulu satu utamanya ini. Nah, apakah entry di atas satu utamanya udah nol semua? Tidak ya, ini memang udah nol. Namun ini kan enggak. Nah, jadi kita harus menolkan yang ini dulu. Menolkan si angka 3 ini. Paham ya? Itu tujuan kita. Nah, cara menolkannya kayak mana? Nah, ini kan positif 3 kan? Berarti kita pakai minus 3. Berarti minus 3 baris ketiga. Mengapa baris ketiga? Karena angka satu utamanya terletak di baris ketiga. Kira-kira gitu ya. Kita tambahkanlah minus 3 kali baris ketiga ke baris kedua. Nah, jadi operasi inilah maksud dari adding minus 3 times the third row to the second row. Ah, itulah maksudnya. Ini artinya tambahkan minus 3 kali baris ketiga ke baris kedua. Inilah maksudnya itu. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, atau di mana lah aku bikin hasilnya. Ntar ya. Kira-kira di sini aja lah. Nah, kan kita kan berurusan mengubah baris kedua kan, di second row. Jadi baris pertama, 3 dan 4 gak berubah sama sekali. Jadi bisa kita langsung tulis. 0, 2, 0, 0. Lalu untuk baris ketiga, 0, 0, 0, 0, 1, 1 per 3. Ini semuanya 0 ya.
Nah, kita lakukan operasi ini ya. Pertama kita cari dulu minus 3 kali baris ketiga itu apa. Nah, kita kalikan ya, minus 3 kali nol nol. Minus 3 kali nol nol. Nah, itulah ya. Lalu minus 3 dikali satu min 3. Min 3 dikali sepertiga berapa? Nah, hasilnya adalah min satu. Gitu. Kita tambahkanlah ini ke baris kedua. Hasilnya nol ditambah nol. Nol. Nol ditambah nol. Nol. Nol ditambah satu. Satu. Nol ditambah dua. Dua. Nol ditambah nol. Nol. Min 3 ditambah 3. Nol. Min satu ditambah satu. Nol. Eh, iya nol. Gitu ya. Jadi angka satu ini fokus kita tadi di baris ketiga, satu utama, udah nol semua entry-nya. Berarti baris ketiga kan udah. Ingat ya, kita bekerja dari baris paling bawah ke baris paling atas, ke baris atas, gitu. Nah, karena kita sudah selesai di baris ketiga, kita kerjakan baris kedua, yaitu ini satu utamanya. Artinya, angka minus 2 ini harus kita nolkan. Caranya itu seperti apa? Nah, lawan dari minus 2 apa? Positif 2 kan? Artinya, 2 kali baris kedua, kita tambahkan ke baris pertama. Gitu. Jadi, angka 2 ini dapat dari mana? Lawan dari minus 2. Lawan dari minus 2 adalah positif 2. Mengapa kita gunakan baris kedua? Karena satu utamanya berada di baris kedua, yaitu yang ini. Ini satu utamanya. Nah, kita kan mau, mengapa kita B1, baris pertama kita gunakan? Karena si minus 2 yang mau kita nolkan ini terletak di baris pertama. Gitu ya. Nah, itulah maksud dari and then adding two times the second row of the resulting matrix to the first row. Artinya adalah dan kemudian tambahkan minus 2 kali baris kedua yang dia dari matriks yang dihasilkan ke baris pertama. Itulah maksud dari yang saya ini kan, ini ke sini maksudnya itu inilah dia. Gitu ya. Nah, maka kita harus cari ya kan, dua baris kedua itu apa gitu. Nah, dua baris keduanya kan ini, 2 dikali nol berapa? Nol. 2 dikali nol, nol. 2 dikali satu, 2. 2 dikali 2, 4. 2 dikali nol. Ah, ini nol semua ya tiga-tiganya. Jadi nol aja kita langsung bikin. Karena 2 dikali nol kan nol. Gitu. Nah, 2 dikali baris kedua ini kita tambahkan ke baris pertama. Nah, kan baris pertama yang berubah kan. Berarti baris kedua 3 dan 4 tetap masih akan. Jadi baris kedua 3 dan 4 boleh kita tulis dulu. Pertama dari baris kedua. 0, 0, 1. Karena yang diubah itu cuman baris pertama doang. Kalau baris ketiga dan baris keempat kan tetap. Jadi bisanya kita langsung tulis. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, oke, kita lanjut ya. 2 kali baris kedua, yaitu yang ini, kita tambahkan ke baris pertama. 0 ditambah satu, satu. 0 ditambah 3, 3. 2 ditambah min 2, 0. 4 ditambah 0, 4. 0 ditambah 2, 2. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. Jadi, kalimat ini sebenarnya akan menghasilkan matriks ini. Makanya di sini dikatakan yields the reduced row echelon form. Artinya menghasilkan matriks echelon baris tereduksi ini. Jadi kalau kalian tengok hasil kita ini dan yang ini, matriks yang ini sama. Perhatikanlah, sama hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah menghasilkan matriks echelon baris tereduksi, yaitu yang ini. Artinya adalah dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita sudah berhasil mengubah matriks augmented dari sistem linear ini ke bentuk matriks echelon baris tereduksi. Itu ya, makanya di sini dikatakan this completes the backward pace since there are zeros above the leading ones. Artinya ini menyelesaikan fase kembali, maksudnya fase ke atas. Kan kita kan menolkan entry satu utama yang di atasnya, gitu.
karena um, nol yang ada di atas satu utama sudah nol semua lah. Kira-kira gitu lah maksud kalimat yang biru ini. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah matriks epsilon baris tereduksi ini bersesuaian dengan sistem linear ini. Gitu ya. Jadi 1x1 ini dia. Sebenarnya kan ada yang ke satu di sini, cuman nggak ditulis aja. Gitu ya. Nah, 1x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 nggak ditulis. Ditambah 4x4 ditambah 2x5 ditambah 0x6 nggak ditulis, ditambah 0x7 nggak ditulis. Eh, ini kan apanya? Yang ini. Maaf ya. Jadi sampai x6 aja. Jadi 0x6 nggak ditulis. Baru 0 hasilnya di sini. Gitu. Baru 0x1 nggak ditulis. 0x2 nggak ditulis. 1x3. Nah, ini dia. 2x4. 0x5 nggak ditulis. 0x6 nggak ditulis. Sama dengan 0. Nah, kalau baris ketiga capek saya ya. Jadi kalian hafalkan lah ya. Nah, kalian maknai lah kenapa bisa ini hasil. Kira-kira gitu ya. Nah, em, kita peroleh sistem linearnya ini kan. Nah, kita dapat x6-nya itu sepertiga gitu. Lalu dengan menyelesaikan variabel utamanya kita peroleh ini gitu. Jadi kalau kalian tengok x6 sama dengan sepertiga gitu. X3 ditambah 2x4 kan sama dengan 0 kan. Misalnya diubah ini menjadi x3 sama dengan min 2x4. Pindah ini ke sini. Inilah hasilnya. Kira-kira gitu. Lalu untuk yang X1 ini ya pindah ini ke sini. Makanya min 3x2. Ini pindah, berarti min 4x4. Min 4x4. 2x5-nya kan pindah ke sini kan, berarti min 2x5. Kira-kira gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Now, finally, we express the general solution of the system parametrically by assigning the free x variable x2, x4, and x5 arbitrary values r, s, and t respectively. This yields, artinya akhirnya kita ekspresikan solusi umum untuk sistem linear ini secara parametrik dengan menetapkan variabel bebas x2, x4, dan x5 dengan nilai bebas sembarang rs dan t masing-masing. Ini menghasilkan. Artinya gini teman-teman, kalau kita perhatikan hasil ini, variabel x4, x2, dan x5 menjadi variabel bebas. Artinya adalah, gimana bilangnya ya? Untuk solusi sistem linear ini, nilai x2, x4, dan x5-nya itu bebas dia nilainya. Gitu. Ya, istilahnya variabel bebas. Sedangkan x1, x3, dan oh, kalau X6 udah pas lah nilainya sepertiga. X1 dan X3 nilainya itu terikat. X6 juga terikat gitu. Ya, terikat di sepertiga. Nah, jadi variabel X2 maksudnya solusi X2, X4 dan X5 bebas kita tentukan berapa nilainya. Itu dikenal di dalam matematika parameter. Jadi X2 ditetapkanlah parameternya R. X4 ditetapkan parameternya S. Kita pilih gitu. X5 ditetapkan parameternya T. Gitu. Parameter ini nilainya boleh kita ubah-ubah sesuka kita. Gitu. Sedangkan X1, solusi X1, nilainya itu tergantung dari parameter X2, X4, dan X5. Gitu. Ya. Jadi X1 ini ya gak bebas nilainya. Nilainya itu ditentukan oleh X2, X4, dan X5. Gitu. Jadi ke X2, X4, dan X5 kan bebas kita pilih nilainya. Misalnya 0, 3, 4. Dari 0, 3, dan 4 itu kita substitusikan ke sini, dapatlah nilai X1. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau nilai X3 ditentukan oleh parameter X4 gitu. Gak bebas dia. Kalau nilai X6 ya gak bebas juga. Nilainya sudah wajib 1/3. Kira-kira gitu ya. Nanti hasil dari solusinya seperti ini. Jadi X1-nya itu adalah min 3R. X2. X2-nya kan R.
dikurang 4S, X4-nya kan S, dikurang 2 X5, X5-nya T, kira-kira gitu. Nah, X2-nya R, X3-nya min 2S, min 2 X4 S. X5-nya T, X6-nya sepertiga. Jadi ini adalah solusi umum, solusi lah, dari sistem linear ini, di mana R, S, dan T adalah parameter. Artinya parameter boleh kita tentukan nilainya sesuka hati. Misal saya kasih satu contoh. R, S, dan T kan bebas kita tentukan nilainya ya. Kalian mau nilainya berapa? Nah, suka-suka kita lah. Saya mau nilainya itu 0, lalu 2 S-nya, kalau T-nya saya maunya 1 aja. Berarti solusinya adalah X1 sama dengan min 3 dikali 0, 0, dikurang 4 dikali 2. Berarti kan 8 di sini kan. Dikurang 2 dikali 1, 2. Berarti solusinya adalah untuk X1 adalah min 10 untuk parameter ini ya. Lalu X2-nya. Nah, sama dengan R. R-nya 0. Gitu. X3-nya. Min 2 dikali S. Min 2 dikali 2. Min 4. X4-nya berapa? 2 ya, S. X5-nya T. 1. X6-nya sepertiga. Nah, kalau kalian substitusikan solusi ini ke sistem linear ini, ke setiap baris, ke setiap persamaan linear yang ada di sistem linear ini, kalian substitusikanlah ini, solusi yang saya lingkari ini, ke persamaan linear pertama, kedua, tiga, dan empat. Nanti benar hasilnya. Menjadi pernyataan yang benar. Berlakulah istilahnya solusi yang saya lingkari ini ke sistem linear ini. Kira-kira gitu lah maksudnya ya, maksud dari parameter. Jadi kalau kalian ubah lagi parameternya, parameter R, S, dan T nilainya, kalian substitusikan ke solusinya ini, ya udah, nanti hasilnya itu berlaku solusinya ini ke sistem linearnya ini. Kira-kira gitu ya. Mungkin agak bingung kalian ya. Pokoknya itulah kemampuan maksimal saya ya dalam membuat kalian paham apa yang saya sampaikan sekarang. Kira-kira gitulah. Kurasa sampai inilah ya pembahasan kita terkait contoh soalnya. Sebenarnya singkatnya penjelasannya ini, cuman saya ingin menjelaskan dengan penuh konsep dan pemahaman yang lebih teliti. Namun untuk video-video seterusnya, maklumilah ya kalau nanti penjelasan saya jadi sedikit lebih cepat. Supaya gak bosan yang kalian nonton video saya dan durasi video saya jadi lebih singkat. Kira-kira seperti itulah. Ya, sampai sinilah penjelasan saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohonlah kritik dan sarannya, sampaikanlah di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih.